Oh ya, jadi kita melanjutkan pembahasan mutual holding ya. Tapi sekarang kita masuk ke materi mencari nih nilai investment in E. Nah, jadi kita mencari nilai investment in E di akhir tahun. Ya. Jadi caranya sebenarnya mirip ya. Mirip sama yang kita belajar dulu. Jadi ada saldo awal. Nah, ini saldo awal tahun ya. Jadi saldo awal tahun ini kita lihat. Nah, ini ya, jadi awal 2020. Nah, saldo investmentnya udah ada 245.700. Kemudian kita masukkan income from E. Jadi income dari anak. Nah, income from E kalau metode ini aku lupa. Jadi ini nilai investment in E untuk metode treasury. Nah, jadi untuk metode treasury kita mencari nilai investment ini. Oke. Nah, ya. Jadi pertama saldo awal 245.700 ya tadi. Income from E, nah ini ya 26.900. Kemudian dia dapat dikurangi dividen ya. Dividen dari E. Nah, dividen dari E. Itu berapa? Itu kepemilikannya 70% dikali dividen yang dibagikan oleh E. Nah, kita lihat berapa dividen yang dibagikan oleh E. Dividen yang dibagikan oleh E adalah 30.000. Ya, 30.000. Dikali 30. Dikali 30.000. Nah, hasilnya ini ya. Oke. Tapi dia sifatnya mengurangi. Nah, terus yang unik dari metode treasury, nah yang membedakan dengan materi-materi sebelumnya, dia dikurangi dividen income. Nah, jadi dia dikurangi dividen income. Ya, jadi ini ya. Jadi ingat baik saat mencari nilai investment in E, nanti dividen income ini ada sebagai pengurang juga. Oke. Sorry bukan pengurang, penambah. Jadi dividen income-nya kan tadi 6.000. Nah, jadi dia penambah. Jadi saldo akhir adalah dengan semua ya. Oke. 257.600. Sekarang kita akan mencari saldo investment E tapi untuk metode konvensional. Jadi aku copy ya. Untuk metode konvensional kita akan mencari nilai investment in E. Nah, sebenarnya metodenya caranya mirip ya. Jadi dia ada ini ya. Mirip ya. Jadi ada saldo awal, kemudian ada income from E. Nah, income from E-nya ini ya, ambil dari yang di konvensional. Kemudian dividen dari E. Nah, itu dividen dari E sama ya. Jadi dividen dari E itu dividen income-nya 6.000. Ya walaupun sebenarnya ini unik. Jadi dia ada income from E, tapi dia juga ada dividen dari E. Gitu. Nah, ini dividen dari E ini 21.000. Salah. Jadi dividen dari E ini, nah maksudku dividen income. Jadi dividen income-nya dia ini
6.000. Nah, ini ya. Jadi dividen dari E ini rumusnya sama sih tadi. 70% dikali dengan 30.000. Ini ya. Mirip kan? Mirip. Nah, yang membedakan di sini ada tambahan 1. Jadi ada tambahan. Nah, jadi ada ini. Nah, dia di sini, sorry ini bukan tambahan sih, ini istilahnya ada pengurang lagi. Nah, dia ada pengurang lagi. Dia itu namanya investment in P. Nah, jadi investment in P, tapi dia yang awal ya. Dia berapa? Dia kan tadi di soal, nah ini investment cost-nya. 60.000 ya? 60.000. Ini ya. Nah, jadi berarti saldo akhir adalah tinggal di total. Ini tambah ini tambah ini. Oke, jadi dia lebih sedikit kalau metode konvensional. Oke, jadi yang membedakan metode konvensional dengan metode treasury cuma di sini ya. Cuma di ini. Kalau di metode konvensional, dia ini, investment in beginning-nya, in P beginning ini, yang hijau, aku tandai hijau ini. Nah, dia itu jadi pengurang. Kalau di sini kan nggak ada. Di sini cuma sampai dividen income. Ya, jadi urutannya saldo awal, investment in E atau S, kalau A-nya S, baru dividen dari E atau dari S, baru dividen income, terus saldo akhir, metode treasury. Kalau metode konvensional, sama, cuma dia ada tambahan ini. Ya. Nah, itu ada tambahan itu. Oke. Sekarang kita masuk ke, oh ada, sorry. Ini kan baru nilai investment in E. Sekarang 2 nilai investment in P. Nah, kalau nilai investment in P, kan kalau metode treasury itu dia apa? Dia pakai cost ya. Nah, dia pakai cost kan yang anaknya itu. Jadi sama dengan tidak berubah istilahnya. Jadi sama dengan investment cost awal. Ya. Jadi nah, kalau di metode konvensional, dia nilai investment in-nya, jadi saldo awal ditambah income from P dikurangi dividen dari P. Oke, ini dividen dari P ini yang udah dikali proporsi ya. Jadi kan saldo awalnya investment in P ya. Saldo awal investment in P 60.000. Nah, kemudian income from P kan udah ya. Ini ya, sebelumnya kita udah dapat. Baru terakhir dividen dari P. Berarti mana dia? Ini 10% dikali dengan, coba kita lihat di soal, 60.000 ya. Gitu. Jadi 10% dikali 60. Oke. Oh ya, ini jangan lupa dia sifatnya mengurang. Oke. Berarti saldo akhir tinggal dijumlahin ya. Oke, tinggal dijumlahin. Sekarang kita masuk ke berikutnya adalah jurnal. Nah, sekarang kita ke jurnal kalau dia metode
treasury. Jurnal eliminasi ya. Jurnal atau apa namanya? Jurnal konsolidasi. Nah, konsolidasi ya. Jadi jurnal yang pertama income from E. Kemudian di sini kan ada ini ya, dividen dari E. Nah, dividen dari E. Baru ini ada investment in E. Gitu ya. Nah, kalau konsolidasi yang treasury dia ada tambahan, ada dividen income. Nah, dividen income dari si dari si anak ya. Nah, ini berapa? Nah, ini udah ya. 6.000. Kemudian income from E-nya 26.900. Dividen E-nya, nah, dividen E 1.000. Oke. Baru ini tinggal selisihnya. Nah, ini tambah ini dikurang ini. Oke, jadi itu jurnal yang pertama ya. Nih, jurnal yang pertama. 1. Oke. Jurnal yang kedua. Kita mengakui NCI expense. Jadi, NCI expense pada dividen E. Ya kan, dividen E. Kemudian ada NCI. Nah, jurnal yang selanjutnya kan ini. Jadi NCI expense ambil dari sini ya, udah ada nih NCI expense 14.100. Kemudian dividen E. Nah, ini bagian yang NCI berarti 30% ya. Dikali tadi berapa sih tadi? Nah, kali 30.000. Ya, 30.000 itu dividen yang dibagikan E. 30% dikali 30.000. Nah, berarti selisihnya adalah NCI. Oke. Nah, 30% dikali, oh ini kelebihan 1,0. Oke. Nah ya, jurnal yang ketiga, nah ini jurnal biasa ya, eliminasi ekuitas. Jadi, share capital dari E, baru apa? RE, baru kemudian tadi ada paten ya. Paten, baru investment in S, dan ini NCI. Nah, ini yang saldo di awal tahun. Tadi kan udah ya, di awal kita udah hitung, mana dia? Nah, ini awal, belum. Ini baru saldo investmentnya ini. Oke, kita share capital. Jadi pertama share capital. Share capitalnya itu kan nggak berubah ya. Jadi share capitalnya berubah karena nggak ada penambahan saham baru, jadi tetap 200.000. Ini tetap 200.000. Nah, RE-nya, nah ini RE-nya berubah. Nilai berapa? Kita lihat. Di sini kan dia income dari E itu adalah 40.000, net income dari E, kemudian ini adalah dividen dari E. Ini harusnya dari E sini, dari E. Dari anak maksudnya. Oke, jadi berarti RE-nya naik 20.000 ya harusnya. Jadi RE-nya naik 20.000. Oke, ini kan awal ya. Awal 2019 ditambah 20.000. Baru paten. Nah, paten sisa berapa ini? Sisa 81.000. Oke, kita coba ya. Jadi harusnya ini 70% dikali sum dari mereka bertiga. Harusnya nilainya sama dengan, nah ini, sama dengan yang ini ya tadi, saldo awalnya. 245.700. Nah, baru NCI adalah selisihnya. Sorry. Ini tambah ini, dikurangi ini.
Baru jangan lupa jurnal yang terakhir adalah amortisasi expense pada Martin. Nah, senilai berapa? Senilai 9.000 kalau nggak salah tadi. Amortisasi per tahun ya. Kan awal 90.000 dibagi 10 tahun. Oke. Nah, ini selesai ya. Jadi jurnal eliminasi untuk metode treasury selesai. Sekarang kita ke jurnal eliminasi untuk metode konvensional. Konvensional ya. Jadi jurnal yang pertama adalah jurnal menghapus ini ya, sama kayak yang sebelumnya. Jadi sama kayak yang di metode treasury. Nah, yang membedakan adalah jadi ini sama. Yang membedakan adalah dia nggak ada dividen income. Gitu ya. Jadi langsung income from Control V. Jadi langsung income from kita ambil. Nah, income from kemudian dividen Nah, dividen dari yang ini ya. Oke. Kasih minus. Baru investment in Nah, jadi dia bedanya pertama itu ya. Di jurnalnya ini, dia nggak ada dividen income di sisi debit ini. Kemudian, jurnal selanjutnya adalah sama ya. Jadi sama kayak yang metode ini, metode treasury. Jadi NCI expense. Nah, baru dividen baru ada NCI. Untuk nilai dari NCI expense sendiri dia ya sebenarnya rumusnya sama kayak yang ini ya. Sama kayak kalau kita pakai income from Jadi dia berarti persentase. Nah, jadi persentasenya berapa kepemilikannya? Persentasenya itu NCI expense. Ini kan 70%, berarti 30% ya. 30% terus dikali dengan net income dari ya. Jadi dari 30% dikali net income dari terus dikurangi amor. Nah, amornya itu jadi dia kan amornya kan 9.000. Itu 70%, berarti 30% dikali dengan amornya ini 9.000 ya. Ya benar. Jadi 30% dikali net income-nya, 30% itu kan proporsi NCI, dikurangi 30% kali amornya. Begini. Kalau dividen sama ya, 30% dikali dengan berapa dividen dari Dividen dari adalah 30.000. 30.000. Nah, jadi ini kurang ini. Selanjutnya kita ke jurnal yang ketiga ya. Kemudian, ini sorry ya, ini menambahkan tadi aku koreksi dikit. Ini harusnya bisa. Jadi kita bisa kasih dividen dari cash. Nah, tapi namanya ini jadi ini namanya jangan buat dividen income ya. Nah, ini kan kalau di sini kan jurnal treasury konsolidasi ini jadi dividen income. Nah, kalau di sini dia di
dividen dari, bukan dividen S, dividen P, maksudnya dividen dari P. Nilainya sama, 6.000. Nilainya sama 6.000. 6.000. Berarti ini kita, jadi aku koreksi yang tadi ya. Jadi aku koreksi dia boleh di 6.000 boleh dimasukin sini, cuma namanya itu bukan lagi dividen income ya, tapi namanya itu adalah dividen P. Karena kan di sini dia nggak ada dividen income sejatinya kalau dia pakai metode konvensional, gitu ya. Kemudian lanjut ya. Nah, jurnal ketiga, sebenarnya jurnal yang ketiga itu sama jurnal yang keempat ini dia sama ya. Nah, jadi dia sama dengan yang di metode ya, jadi sama dengan yang di metode treasury. Nah, ini kan jurnal yang ketiga, ini jurnal yang keempat. Jadi nggak ada beda. Normal. Jadi share capital RE paten. Ini ada investment in S, amortization expense paten ya. Jadi nilainya sama. Ini ya. Nah, cuman dia ada jurnal tambahan. Jurnal tambahan yaitu karena dia pakai metode konvensional, berarti kan ada income from P. Nah, itu kita hapus. Ini kita hapus. Nah, jadi income from P. Jadi beda ya. Kalau ini yang dihapus itu income from E atau income from S. Ini kan. Kalau ini yang dihapus income from P. Income from P. Kemudian ada dividen dari P. Yang dividen ini. Ya, dividen P. Baru kemudian ada investment in P. Jadi income from P-nya, income from P ini ya, income from P. Kemudian dividen dari P sama ya, kayak yang di atas ini nilainya sama. Baru di sini investment in P. Sampai sini. Gitu. Kemudian, nah dia yang terakhir adalah jurnal yang keenam adalah dia menghapus investment in P. Jadi menghapusnya itu investment in S di E, karena kan ini anaknya E. Pada investment in P. Nah, senilai berapa? Senilai adalah investasi awalnya. Mana dia? Tadi ini ya, investment cost-nya ini. Oke. Nah, oh ya, ini ada yang kurang ya. Sorry, ini aku kelupaan satu. Di sini sebenarnya dia ada jurnal juga yang kayak gini. Nah, jadi di metode treasury dia ada jurnal yang kayak gini. Ada. Cuman yang membedakan kalau metode treasury, nah yang di sininya adalah treasury stock. Ya, nilainya sama. Nilainya sama kok. Jadi nilainya sama dia 60.000 ya. 60.000. Oke. Ada jurnal konsolnya ya. Jadi jurnal konsol aku review dari awal ya. Aku review dari awal, dia ada satu, menghapus income from E-nya ini. Nah, jurnal menghapus income from E, dividen income, dividen E, investment in E. Baru NCI expense ya. Baru dia ada, nah ini jurnal normal ya, menghapus ekuitas. Baru ini investment in E. Karena kan ada. Amortisasi, nah ini juga jurnal normal. Nah ini, dia ada treasury stock pada investment in P. Kalau di sini, dia sebenarnya sama. Nah, sama ini kan, mirip. Cuman, dia pakainya adalah dividen P ya. Dia nggak ada dividen income, tapi pakai dividen P. Dividen dari P sih lebih jelas. Nama lengkapnya ya, dividen dari P. Ini dividen dari P. Kemudian, ini NC ya, NCI expense. Ini sama ya. Share capital juga sama, kurang lebih. Nah,
Nah, bedanya kalau di metode konvensional, dia ada tambahan, menghapus income from pay. Karena kan income from pay itu cuma muncul di metode konvensional. Kan kalau metode treasury dia munculnya dividen income. Kalau metode konvensional, nah ini metode konvensional ya, dia ada income from pay. Gitu. Baru ini investment ini pada investment in pay. Kita menghapus investment in pay. Tapi kalau di treasury dia jadi treasury stock, kalau di konvensional dia jadi investment in pay. Nah, jadi kurang lebih gitu ya. Jadi kalau aku rangkum semua tadi alurnya treasury stock, mutual holding, dia alurnya pertama cari consolidated income, kemudian cari ini saldo akhir. Nah, cari consolidate income ini, di dalamnya itu kita udah dapat income from A dan NCI expense ya, sama dividen income juga. Gitu. Baru terakhir masuk jurnal. Nah, kalau metode konvensional, dia lebih ribet. Dia cari NIP dengan NIE dulu, habis cari NIP dengan NIE, cari income from P dan income from E, habis cari income from P dan income from E, consolidate income kan, baru kita cari saldo akhir. Saldo akhir nilai investment. Nah ini. Baru jurnal eliminasi. Gitu. Kurang lebih gitu untuk mutual holding. Sekian dan terima kasih.